Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Henru. Kan beberapa waktu yang lalu Sabar minta waktu gitu biar bisa jumpa sama Abang gitu melalui Henru. Nah, adapun hal yang ingin Sabar sampaikan itu, yang pertama Sabar rencananya Bang mau melakukan pengembangan usaha gitu. Nah, yang keduanya, dalam pengembangan usaha ini Sabar berharap bisa menjadi partner abang, atau maksudnya kita bisa berkontribusi bersama dalam usaha ini gitu. Adapun rencana pengembangan usahanya sebagai berikut, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun planning pengembangan bisnis atau planning bisnis yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita melakukan kerjasama di dalam bisnis tersebut, kita harus terlebih dahulu menyiapkan atau melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatannya itu bisa diajukan oleh pihak saya ataupun pihak saudara. Nanti kita akan bahas sama-sama kesepakatan mana yang harus atau mau kita kesepakati. Nah, berikut ini adalah beberapa kesepakatan yang saya ajukan dari pihak saya. Kesepakatannya itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengenai nama brand itu kita bisa membuat namanya sesuai dengan kesepakatan bersama, baik itu Match ataupun nama yang lainnya. Seperti contohnya Match, Matchaser atau Pujasera, seperti itu. Yang kedua, usaha atau bisnis yang kita jalankan nantinya itu akan kita tanggung jawabi secara bersama-sama, akan kita kelola secara bersama-sama, baik itu operasionalnya, resiko dari bisnis tersebut, pengembangannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenai pemodalan untuk usaha atau bisnis tersebut bisa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik itu pihak pertama 50% atau pihak kedua 50%, atau 40% dari pihak pertama dan 60% dari pihak kedua. Yang keempat, mengenai pembagian profit atau keuntungannya itu kita lakukan berdasarkan besar sahamnya, kepemilikan saham oleh masing-masing pihak. Contohnya, jika pihak pertama itu sahamnya sekitar 60%, maka dia akan memperoleh profitnya sekitar 60%. Begitu juga yang 40%-nya. Yang keempat atau yang kelima, kita akan membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bruto kita per setiap bulannya. Yang berikutnya itu, apabila ada masalah di kemudian hari tentang usaha yang kita jalankan ini, itu akan kita selesaikan secara kekeluargaan. Yang berikutnya, kesepakatan yang nantinya yang telah kita buat akan kita tuangkan dalam bentuk surat perjanjian atau kontrak. Nah, adapun planning usaha yang sudah saya rencanakan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mempunyai tempat sebagai induk atau pusat dari usaha kita. Nah, setelah kita punya tempatnya, kita akan membenahi usahanya mulai dari produknya apa saja, mendesain tempatnya supaya semenarik mungkin, dan membuat servis yang dimana ini mengutamakan dari kenyamanan konsumen tersebut, sehingga hal ini dapat memicu konsumen itu nyaman ada di tempat kita, seperti itu. Yang kedua, setelah kita punya tempat, kita akan memperkuat brand kita. Misal nih, kita udah punya brand Match. Nah, kita akan memperkuat brand Match kita dengan membuat produk atau baik itu dalam bentuk makanan dan minuman, dimana orang kenal, oh ini asli produk Match loh gitu. Ini asli produk Match, yang dimana produk ini bisa membedakannya dengan produk yang lainnya. Yang ketiga, jika kita sudah punya tempat dan produk yang bagus, kita akan membuat CP-nya sebagai bentuk hukum atau kekuatan usaha kita tersebut.
di badan hukum. Nah, yang keempat, jika usaha kita ini sudah berjalan nih, udah ada CV-nya, kita akan memfranchiskan usaha kita. Memfranchiskan ini artinya membuka gerai di luar kota seperti yang sudah ada saya buat nih sebelumnya. Itu namanya franchisee kalau saya punya cabang di luar kota gitu. Buka outlet di luar kota, itu namanya franchisee. Nah, sebelum memfranchisikan usaha kita ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu mengenai sistemnya seperti apa. Yang kedua, support sistemnya dari franchise itu seperti apa. Misalnya melakukan pelatihan atau memberikan reward kepada franchisee gitu. Yang ketiga, kita harus mempunyai status hukum tentang usaha kita. Itu di nomor 3 tadi kita sudah membuat CP. Yang keempat, kita akan membuat strateginya, perbedaan produk kita dengan yang produk lainnya, dengan franchisee lainnya apa, seperti itu. Bagaimana kita mensukseskan usaha franchise kita ini. Nah, nanti itu akan kita buat beberapa strateginya. Yang kelima, kita akan membuat success story, membuat berikutnya melakukan selection process, di mana kita akan memilih orang-orang yang betul-betul ingin berpenghasilan dari usaha franchise ini gitu. Yang ketujuh, kita akan membuat grand plan-nya dari franchise ini. Grand plan-nya maksudnya itu rencana kita beberapa tahun ke depan, bisa 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Bagaimana nantinya franchise ini bisa bertahan sama usaha franchise yang kita buat. Bagaimana orang itu akan terus membeli produknya. Bagaimana caranya memberikan cara mereka memberikan royalti kepada usaha kita, dan bagaimana mereka mempertahankan loyalitasnya terhadap franchise yang kita buat. Nah, targetnya memfranchiskan usaha ini, saya menargetnya itu kurang dari 2 tahun, bukan kurang lebih ya. Kurang dari 2 tahun kita sudah mempunyai outlet di 10 daerah atau di luar kota. Nah, kalau seumpamanya usahanya kita berjalan, itu di 5 bulan pertama itu kita akan membuat manajemen usaha kita, dan setelah usahanya udah berjalan nih, manajemennya udah bagus, berikutnya kita akan menguji coba produk kita. Nah, bisa nanti uji klinis seperti mendaftarkannya di BPOM dan menguji produknya kayak mana tanggapan pasarnya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari teman yang minta buka cabang di Panyabungan, dan ada di Wonosari atau Sidomakmur udah ada yang minta juga, dan di luar daerah satu lagi ada. Nah, ini adalah salah satu contoh usaha franchise yang ada di Indonesia, namanya itu Jiwa. Ini mereka menyediakan makanan dan minuman. Yang berikutnya ada kopi kenangan. Ini merupakan salah satu usaha franchise juga yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa usaha franchise di Indonesia, diantaranya itu minuman tentang kita, kebab Baba Rapi, Dalgona Boba, Geprek Bensu, Janji Jiwa juga ada. Itu saya ambil sumbernya dari waralaba.com dan Anzera ID. Itu bisnisnya itu mulai berkembangnya itu sekitaran tahun 2011 sampai 2021. Paling besarnya itu hampir 50% lebih itu berjalannya di sekitaran tahun 2015 ke 2020. Artinya bisnisnya ini masih baru di Indonesia. Dan ini tentunya menjadi peluang besar bagi kita untuk melakukan franchise-nya. Nah, yang paling kagetnya itu semua yang usaha franchise yang ada di website tersebut yang terkenal itu adanya di Pulau Jawa. Di Sumatera belum ada, Sulawesi belum ada, di Kalimantan juga belum ada dari yang saya baca. Nah, tentunya hal ini menjadi peluang besar buat kita untuk melakukan atau membuat usaha franchise gitu. Bangsa pasarnya
masih lumayan oke nih gitu. Yang berikutnya itu kita akan membuat marketplace produk kita, baik itu di Facebook, Instagram, Facebook Ads, IG Ads gitu, dan membuat toko online-nya di beberapa aplikasi e-commerce Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya untuk mempermudah market dari usaha kita tersebut. Yang keenam, kita akan membuka cabang di luar kota. Ini cabangnya dalam bentuk yang besar, bukan seperti usaha saya yang ada sekarang. Itu namanya kayak outlet gitu, membuka cabangnya di luar kota. Nah, setelah kita sukses dengan usaha tersebut, kita nantinya akan membuat PT dari usaha kita tersebut. Nah, PT yang kita buat itu nantinya akan kita gerakkan di bidang yang pertama itu di bidang kuliner, makanan dan minuman yang sudah kita buat sebelumnya. Yang kedua akan bergerak di bidang pariwisata. Dan yang ketiga itu akan bergerak di bidang ekspor impor. Nah, ini target saya itu kurang dari 10 tahun kita sudah siap membuat PT-nya. Nah, peluang dari kita ingin membuat PT yang pertama itu mengenai daerah kita di Mandailing Natal itu belum ada PT yang bergerak di bidang ekspor impor, dan Mandailing Natal sendiri mempunyai beberapa komoditi yang laku keras di pasar internasional. Misalnya kopra laku ke Filipina, lidi sawit laku ke India, ke Bangladesh kalau nggak salah tuh, laku juga lidi sawit dan beberapa negara lainnya. Dan emas hitam atau arang beriket itu laku keras di Rusia dan di Timur Tengah. Yang kedua, Kabupaten Mandailing Natal nantinya itu akan melakukan pemekaran menjadi dua. Yang pertama Kabupaten Madinah, yang kedua Kabupaten Mesir. Nah, kita nantinya daerah Sinunukan, Batahan, Batang Natal, Rantau Baik, apalagi ya, Natal, dan satu lagi saya lupa, itu akan masuk di bagian ke dalam Kabupaten Mesir. Nah, hal ini bisa menjadi peluang besar bagi kita untuk menjadi number one kalau kita sudah mau mengawalinya terlebih dahulu daripada orang lain. Nah, nantinya Mesir itu akan menjadi kawasan ekonomi khusus. Ini sudah ditandatangani kepresidenan kalau dari berita yang saya baca, di mana hal ini betul-betul menjadi peluang besar bagi kita nih. Mesir menjadi kawasan ekonomi khusus. Itu dapat kita lihat dari beberapa infrastruktur yang sudah mulai diselesaikan untuk menggunakan memfungsikan pelabuhan yang ada. Ini dapat kita lihat nantinya wilayah Mesir ini masuk bagian dari lintas timur entah barat jalur lalu lintas laut Pulau Sumatera. Itu nanti dimulai dari Aceh sampai ke Sibolga nanti ke Natal nanti ke Sinunuk, ke pelabuhan Palimbungan atau pelabuhan Batahan. Nanti dari pelabuhan Batahan itu akan bergerak ke Air Bangis nanti mungkin akan ke Teluk Baik, ke Padang kalau nggak salah ya, ke Padang. Dari Padang nanti mungkin ke Lampung lah, paling kandasnya nanti akan ke Pulau Jawa seperti itu. Itu menjadi jalur lalu lintas laut Pulau Sumatera. Nah, saya bergabung di komunitas Yuk Bisa Ekspor. Itu permintaan komoditinya itu luar biasa. Untuk ekspor lidi sawit ada, untuk ekspor kopra ada. Ini adalah beberapa komoditi yang laku di pasar internasional seperti kelapa, ini maksud saya adalah salah satu bentuk transaksi pengiriman kelapa
ke Thailand itu sebanyak 90 kontainer. Nah, kemarin itu saya bergabung di komunitas bisa ekspor, ekspor itu permintaan kopra juga besar. Kemarin ada yang minta sekitar entah 9 ton atau berapa kontainer gitu. Itu nanti kalau kita jumpa bisa saya tunjukkan di Telegram kita. Nah, berita tentang pemekaran dan Mesir menjadi kawasan khusus itu saya baca di Madinah.go.id, dan tentang calon DOB Provinsi Sumatera Tenggara Kabupaten Mesirnya ada juga di sana. Nanti untuk berita lebih lanjutnya bisa saudara akses di sana di Madinah.go.id. Nah, mengenai nilai investasinya, kita berapa nih modalnya seperti itu. Nah, untuk nilai investasi emas sekarang itu yang ada itu sekitaran baru 6.632.000 untuk nilai investasi kita. Nah, kalau seumpamanya usaha kita ini berjalan, saya dari pihak match yang sudah ada sebelumnya cuma bisa menambahkan sekitaran 6 juta untuk menjalankan usaha ini atau modal awalnya. Nah, misal nih kalau kita menyewa tempat, nanti contohnya sewa tempatnya 10 juta per tahun, nanti kita bisa bayar per bulan atau per 3 bulan setelah usaha kita ini berjalan. Nantinya kita akan melakukan negosiasi ke pemilikan tempatnya. Nah, kenapa saya begitu optimis dengan usaha ini? Referensi yang saya ambil adalah yang pertama itu kita sudah melakukan tutup buku 2 kali dan alhamdulillah masih dalam keadaan bagus, dan kita surplus sekitar 3 jutaan lebih surplusnya atau profitnya. Yang berikutnya itu kita pernah sharing sama Obama atau sama Cak Bob yang depan tali Wangsul itu, bahwa mereka itu bisa melunasinya atau melunasi kreditnya itu ke bank dengan usaha mereka itu gitu. Artinya memang perputaran uang di daerah kita itu cukup besar, sehingga hal ini bisa menjadi nilai plus buat kita. Bisa menjadi kita lebih optimisnya tentang usaha yang kita buat ini, seperti itu. Nah, yang terakhir saya mengutip perkataan dari Henry Ford, presiden dari Ford Motor Corporation, itu pernah mengatakan kebersamaan itu seperti permulaan, kemudian menjaga kebersamaan merupakan kemajuan, dan bekerja sama merupakan keberhasilan. Saya berharap kita bisa saling bekerja sama untuk menjalankan usaha ini sehingga kita berhasil. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dikit Bang mengenai para wisata itu di Mandailing Natal atau mungkin nanti bisa menjadi Mesir, itu belum ada sama sekali yang ikonik wisata dari daerah tersebut. Nah, di sini saya planningnya nanti kita akan jadikan nih buat suatu tempat itu menjadi ikon yang orang kenal betul itu, bahwa itu adalah wisata dari daerah ini gitu. Nah, untuk bagian terakhirnya tentang referensi Obama dan Cak Bob, mereka memang tidak bilang secara langsung kami bisa melunasi kreditnya gitu, bukan. Itu tadi saya sedikit salah menyampaikan, tapi dari yang saya baca dari penyampaian mereka bisa gitu. Itu hasil bacaan saya. Biar ada feedbacknya Bang, sabar minta tanggapan lah sedikit dari Abang, gimana tanggapannya tentang
hal yang sabar sampaikan ini gitu. Ditunggu Bang tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.